Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pak Anwar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dan belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, setelah kita berdoa, apakah kalian tadi sudah beribadah kan? Sudah sholat? Jangan lupa untuk tetap sholat dan beribadah menurut agama kalian agar kalian tetap diberikan kesehatan dan semoga saja pandemi ini segera selesai dan berlalu dan kita bisa bertemu lagi untuk sekolah dan belajar lagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi buku fiksi dan non-fiksi. Jadi pada bagian buku fiksi dan non-fiksi ini kita akan belajar mengenai pengertiannya dan ciri-cirinya, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis dari buku fiksi dan non-fiksi. Untuk sebelumnya, sudah tahu kan buku itu yang seperti apa? Buku adalah jendela dunia di mana dengan buku manusia bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Itu mengenai buku. Sedangkan kalau fiksi apa? Tahu kan yang pernah kita bahas materi yang dahulu, fiksi adalah sesuatu hal yang tidak nyata ataupun khayalan. Jadi jelas ketika kita berbicara buku fiksi, yaitu buku yang isinya hanyalah cerita yang khayalan ataupun cerita yang kiasan, tidak ada di dalam dunia nyata. Itu adalah buku fiksi. Maka dari itu bahasa yang digunakan juga berupa bahasa kiasan ataupun konotatif. Itu tadi secara pengertian dari buku fiksi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari buku fiksi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu yang jelas fiksi sifatnya imajinasi ataupun khayalan. Yang kedua, fiksi terdapat kebenaran yang relatif ataupun tidak mutlak. Dan yang ketiga yaitu umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Dan yang keempat, karya fiksi sendiri tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, namun bukan secara logika. Dan yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu dari si penulis tersebut. Itu tadi adalah bagian dari ciri-ciri buku fiksi.
Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenisnya. Jenis dari buku fiksi sendiri, yang pertama ada novel, yang kedua ada cerpen, yang ketiga ada drama, dan yang keempat ada puisi. Nah, saya ada salah satu contoh buku novel yang dimana kalian pasti semua tahu, yaitu buku yang berjudul Dilan, yang dimana ini sangat digemari oleh para remaja ataupun yang lainnya juga. Pasti banyak yang tahu lah dari cerita Dilan ini, dimana cerita Dilan ini salah satu bentuk dari buku fiksi. Kalau tadi kita membahas mengenai buku fiksi, jadi sekarang kita akan membahas mengenai buku non-fiksi. Kalau berbicara buku non-fiksi, yaitu kebalikannya dari fiksi, yang dimana buku non-fiksi sendiri bersifat nyata, kebalikan dari buku fiksi. Kalau fiksi kan tidak nyata isinya, tapi kalau di buku non-fiksi isinya yaitu yang nyata, karena sifatnya yang bukan khayalan. Maka untuk membuat buku non-fiksi akan diperlukan suatu pengamatan data, yang dimana informasi termuat dalam buku non-fiksi harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi buku non-fiksi sendiri ini dibuat berdasarkan pengamatan dari data, sehingga isi dari buku non-fiksi harus memuat fakta-fakta dan juga berupa informasi yang berlandaskan data nyata atau fakta. Inilah yang membuat buku non-fiksi sering dirujuk sebagai sumber informasi. Maka dari itu, buku non-fiksi sering digunakan sebagai suatu informasi. Nah, itu tadi pengertian dari buku non-fiksi. Selanjutnya kita membahas dari segi ciri-ciri dari buku non-fiksi. Ciri-ciri dari buku non-fiksi yang pertama yaitu menggunakan penulisan denotatif, yang artinya makna yang sebenarnya. Yang kedua yaitu faktual ataupun fakta. Dan yang ketiga berbentuk karya ilmiah populer. Dan yang keempat menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Itu adalah bagian dari ciri-ciri dari non-fiksi. Dari jenis-jenis non-fiksi, yang pertama ada esai, yang kedua ada artikel, yang ketiga artikel ilmiah, dan yang keempat biografi. Namun di sini saya akan menunjukkan salah satu dari bentuk buku non-fiksi. Kalian pasti tidak asing juga dengan buku ini. Ini adalah buku bahasa Indonesia yang dimana juga isinya memuat suatu informasi ataupun data yang sudah pasti dan isinya bukan khayalan. Ini adalah suatu sumber informasi, suatu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi, dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan jenis-jenis dari buku fiksi dan non-fiksi. Untuk selanjutnya, kalian coba
cari salah satu buku fiksi dan salah satu buku non fiksi. Nah, di situ yang pertama, pada buku fiksi coba kalian tulis satu kalimat di mana buku itu tidak nyata dalam kehidupan. Oke, jadi itu tadi penugasan dari materi yang sudah kita bahas barusan. Oke, alangkah baiknya sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Untuk selanjutnya, jangan lupa belajar, jaga kondisi kalian, dan jangan lupa beribadah. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.